Shalom, kita bersyukur kita sudah memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah. Kita bersyukur Tuhan kita sudah menang atas maut dan kita boleh diselamatkan dari dosa dan pelanggaran kita. Dan kita masuk pada minggu setelah Paskah, saudara-saudara, kita akan membahas satu tema, yaitu tentang Yesus yang ku percaya. Yesus yang ku percaya. Saudara, ini kisah yang sangat familiar bagi setiap kita, yaitu tentang Thomas. Ya, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Saya akan memulai terlebih dulu ayat 24, pasal yang ke-20, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian melanjutkan di ayat 25 demikian seterusnya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara, ini sebuah kisah yang sangat familiar bagi kita. Kita tahu tentang Thomas, ya. Bahkan Thomas identik dengan salah satu rasul yang ragu-ragu, ya, si peragu. Bahkan ada khotbah yang dikasih judul langsung to the point, ya, si peragu Thomas, saudara, ya. Jadi kita tahu kisah ini di mana Thomas itu meragu-ragukan, ya, apakah Yesus benar-benar bangkit atau tidak. Nah, kita akan melihat, ya, di awal saya akan bertanya kepada setiap kita, keraguan seperti apa yang ada di dalam diri Thomas. Kalau kita boleh melihat, saudara-saudara, ada banyak orang percaya yang kemudian bisa ragu-ragu, lalu kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan atau memeluk agama lain. Ya, kira-kira saudara, keraguan apa yang ada dalam diri mereka dan kemudian berpindah, ya, meninggalkan iman Kristennya lalu berpindah kepada agama lain atau iman kepercayaan yang lain. Nah, pertanyaan ini juga saya coba, ya, untuk bertanya, ya, kira-kira keraguan seperti apa yang ada di dalam diri Thomas? Apakah yang pertama adalah Thomas dipengaruhi oleh filsafat materialisme, saudara-saudara? Nah, ini filsafat ini, saudara, dengan sederhananya adalah tidak ada realitas yang bersifat spiritual atau roh. Pokoknya semua bersifat materi. Segala sesuatu itu pada umumnya dapat dilihat, disentuh, ya, diobserve dengan panca indera sehingga ada bisa diverifikasi, begitu, ya. Nah, jelas bagi orang yang percaya terhadap teori ini, Tuhan itu tidak masuk di dalam kategori. Bagi mereka adalah tidak ada Tuhan, tidak ada roh. Tuhan itu roh adanya. Nah, pertanyaannya apakah Thomas ini kena racun materialisme, ya. Jadi tiba-tiba begitu, ya, dia itu mendadak tidak percaya dengan adanya dunia roh, begitu, ya. Lalu dia menyimpulkan bahwa Yesus itu tidak bangkit, tidak percaya lagi kepada Yesus, tidak percaya kepada Tuhan. Apakah seperti itu? Di barat, ya, mereka yang sudah
tadinya sudah percaya Tuhan, kekristenan sudah mengalami kebangunan di negara barat, di Amerika maupun di Eropa. Nah hari ini saudara, ternyata ketika disurvei mereka banyak yang ateis, yang meninggalkan Tuhan. Ya, apakah Thomas seperti ini ya, tadinya yang sudah percaya Tuhan kemudian meninggalkan Tuhan, tidak percaya lagi tentang dunia roh. Nah saudara-saudara, ternyata jawabannya adalah bukan. Thomas itu dari awal dia percaya Tuhan ya. Dia orang betul-betul yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Rasanya ini ada lompatan iman yang sulit untuk kita mengerti kalau dia akhirnya mendadak tidak percaya Tuhan. Mendadak dia tiba-tiba dalam sekejap waktu dia tidak percaya tentang dunia roh, begitu ya. Sepertinya ini sulit diterima, saudara. Tetapi pandangan ini, saudara, yang mungkin ya menjawab pergumulan daripada Thomas, yaitu Thomas mengalami kekecewaan religius. Kita tahu murid-murid Yesus termasuk Thomas itu menaruh harapan besar pada Yesus. Kita tahu mereka menanti-nantikan datangnya Mesias. Nah, perjanjian lama Mesias itu dinanti-nantikan. Tetapi yang mereka nanti-nantikan adalah Mesias yang dalam arti apa? Dalam arti fisik, dalam arti membawa umat Israel untuk apa? Untuk memimpin negara-negara lain. Nah ini yang disalah mengerti oleh murid-murid termasuk juga Thomas. Nah di sini saudara-saudara, misalnya Petrus pernah berkata, Tuhan kiranya Allah menjauhkan akan hal itu. Ini konteks apa? Konteks di mana ketika Yesus pernah berkata, ia akan mati dan kemudian akan bangkit. Mana mungkin namanya Mesias itu bisa menderita? Mana mungkin namanya Mesias itu mati? Mana mungkin namanya Mesias kemudian tergantung di atas kayu salib? Itu tidak make sense bagi mereka. Nah di sini saudara-saudara, Thomas mengalami akan hal ini. Thomas mengalami kekecewaan religius. Kekecewaan religius itu muncul ketika ekspektasi seseorang terhadap Tuhan tidak sejalan dengan realita yang orang itu alami. Di sini ekspektasinya apa? Ekspektasinya namanya Mesias itu tidak mungkin mati. Namanya Mesias nanti akan membawa bangsa Israel itu untuk melawan penjajah Romawi. Dikalahkan penjajah Romawi. Tapi ternyata yang terjadi seperti ini. Inilah kekecewaan yang dialami oleh murid-murid termasuk Thomas. Anak saya yang kecil, saudara, ikut lomba makan. Di sekolahnya diadakan lomba makan waktu acara Paskah, lalu kemudian ternyata dia juara 1, saudara-saudara ya. Lomba makan juara 1, saudara-saudara ya. Jadi waktu saya tanya ceritanya bagaimana, wah dia makan ada biskuit, dia makan masuk ke dalam mulutnya semua, langsung kemudian dia mengunyah, kemudian dia bisa telan. Ya itulah yang juara, saudara-saudara. Wah terus kemudian hebat banget ya, dulu makannya disuapin. Sekarang bisa makan sendiri, bahkan langsung beberapa biskuit dimasukin mulutnya langsung bisa dikunyah dan ditelan. Waduh bersyukur banget. Kemudian dia bilang, aku gak happy papi, mami, juara 1, enggak. Kita kaget saudara-saudara. Dapat hadiah lunchbox juara 1. Lunchboxnya bagus banget. Tetapi juara 2-nya dapat mainan. Juara 3 juga dapat mainan. Dan dia bilang, aku lebih suka juara 2 dan juara 3 papi. Bukan juara 1. Juara 1 kamu dapat lunchbox-nya ini lebih mahal. Pokoknya aku lebih suka mainan itu. Saudara, di sini kita bisa melihat ya. Apa ekspektasi daripada seorang anak yang masih kecil. Pokoknya maunya mainan. Dibeliin apapun yang bagi kita itu lebih berharga. Lebih worth it. Enggak, pokoknya itu. Ini harapanku. Dan di situ dia kecewa. Lalu kemudian kita hibur, tenang, nanti masih ada lomba berikutnya. Kira-kira seperti itu saudara-saudara. Ketika seseorang itu kecewa dan bahkan bisa kecewa terhadap Tuhan. Dan kita bisa melihat di sini Thomas itu betul-betul melakukan kesalahan yang cukup fatal, yaitu apa? Kesalahan Thomas di sini, ia tidak hadir bersama dengan murid-murid pada waktu Yesus bangkit.
Itulah letak kesalahan Thomas. Saudara, artinya murid-murid pada saat itu juga ngalamin keraguan-raguan. Dan kalau kita ada di sana, kita pun wajar ketika kita melihat realita seperti itu. Yang namanya Mesias itu luar biasa harusnya, tetapi ternyata mati digantung di atas kayu salib. Dan itu yang dialami oleh murid-murid pada saat itu dan mereka ragu-ragu, tetapi mereka waktu Yesus menampakkan diri mereka hadir. Sedangkan Thomas tidak hadir. Sampai dikatakan jelas di sini ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Saudara, pertanyaannya kemana Thomas, saudara? Jawabannya, penafsir berkata bahwa Thomas terpuruk, hancur, menyesal, kecewa, meratap, dan menyendiri di rumahnya. Sengaja dia tidak hadir di dalam persekutuan bersama dengan murid-muridnya. Meratapi kesedihan, makin meratapi dia makin terpuruk. Saudara, di sini penting sekali untuk kita bersekutu bersama, beribadah bersama. Jangan bolos ibadah. Karena apa? Karena Tuhan bisa menyatakan berkat rohani yang berlimpah. Sekali lewat di situ ternyata ada pernyataan Tuhan yang sangat penting, amin. Ada pernyataan Tuhan yang sangat meaningful sekali. Sekali lewat di sini betul-betul saudara, ini kesempatan yang sepertinya tidak terulang lagi. Tetapi puji Tuhan, Yesus penuh dengan belas kasihan kepada Thomas. Seperti diulang lagi kepada Thomas. Diberikan kesempatan untuk Thomas melihat. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pentingnya kita bersekutu bersama di dalam saudara seiman. Nah, kita akan melihat bagian yang kedua, kira-kira apa hal yang baik yang kita bisa pelajari dari Thomas. Saudara, seringkali kita kalau bicara soal Thomas itu selalu jelek-jelek aja. Hal yang negatif terus gitu ya. Jangan kamu ragu-ragu, kamu harus yakin dan segalanya itu. Tetapi ketika saya melihat bagian ini ternyata ada hal yang positif yang kita bisa pelajari dari Thomas. Yang pertama saudara-saudara, Thomas itu merindukan deep faith. Merindukan iman yang dalam. Bukan sekedar percaya. Mari kita lihat saudara, seperti apa Thomas sebelumnya. Thomas sebelumnya punya iman itu dangkal, yaitu iman pokoknya. Kita lihat Yohanes 11 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Wah, luar biasa ya. Semangat sekali ikut Yesus, bahkan bersedia mati ikut Yesus. Tapi mana realitanya? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Thomas pada saat itu imannya itu tidak dalam ya, cenderung dia pokoknya, dia cenderung sangat emosional sekali. Sehingga dikatakan iman pokoknya ini adalah iman yang asal percaya, semangat, namun bergantung pada emosi dan keadaan. Nah, tetapi ketika ada krisis, sangat mudah goyah di sini. Nah, ini iman pokoknya. Nah, saudara-saudara, iman pokoknya ini betul-betul dia hanya percaya, pokoknya percaya. Kenapa percaya? Pokoknya percaya. Pokoknya Tuhan Yesus Tuhan. Tolong jelaskan apakah Anda mengerti tentang Yesus Tuhan. Pokoknya Yesus Tuhan. Nah, di sini saudara ya. Jadi ini adalah iman yang seringkali tanpa mikir, tetapi percaya karena apa? Karena dia betul-betul bisa mengerti siapa yang dia percaya. Inilah iman yang sesungguhnya. Tetapi iman yang pokoknya, dia seringkali dia tidak mengerti siapa yang dia percaya. Nah, di sini saudara-saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, Thomas, sekali lagi, waktu dia ragu-ragu, ini penting sekali momennya. Kenapa? Karena dia betul-betul gak sembarangan mau percaya. Dia betul-betul bergumul tentang imannya. Kata dosen
saya itu kalau lagi pacaran katanya, buka mata selebar-lebarnya ya. Kalian mahasiswa yang pacaran, tolong buka mata selebar-lebarnya. Nanti kalau sudah menikah, tutup mata serapat-rapatnya. Jangan buka lagi. Ya, jangan lirik sana lirik sini. Nah ini menarik ya, buka mata selebar-lebarnya itu artinya apa begitu ya. Artinya ini waktu untuk kamu meragu-ragukan. Momen di mana kamu harus berpikir apakah dia pasangan hidup yang tepat buat kamu. Oh begitu ya. Intinya jangan asal kamu cari pacar. Jangan asal kamu percaya dengan pacar. Tetapi benar enggak nanti yang kamu nikahi itu ada orang yang sehidup semati denganmu. Wah ini luar biasa dalam sekali saudara ya. Maka ada momen di mana mahasiswa itu meragu-ragukan tes ya, kecocokan dan sebagainya, apakah benar-benar dia pasangan yang tepat. Nah, kita melihat di sini, saudara-saudara, kalau anak muda saja ada momen untuk meragu-ragukan kalau salah nanti ruginya adalah seumur hidup. Maka, saudara, bukankah kita kalau salah pilih Tuhan? Saudara, ini menjadi suatu bahaya yang besar buat kita. Seolah-olah kita percaya, pokoknya percaya. Tetapi betulkah dia Tuhan yang sesungguhnya? Bukan hanya anak muda, tetapi saya percaya orang tua. Kalau pilih dokter, saudara mungkinkah kita asal pilih? Pasti saudara kita sempat ada meragu-ragukan. Betul? Enggak sembarangan kita akan pilih. Oh ini, lihat ya. Di medsos bagus, followernya banyak, kita langsung pilih. Saudara butuh untuk melihat rekomendasi dari sahabat-sahabat kita. Rekomendasi dari orang lain. Saudara kalau salah pilih dokter, saudara ruginya apa? Ruginya cepat-cepat almarhum saudara ya. Kalau salah pilih dokter loh. Makanya kita nggak mau salah pilih kan. Tetapi saudara-saudara kalau salah pilih Tuhan, ruginya itu sampai kekekalan. Saudara, kita tahu di dalam doktrin Alkitab, Tuhan yang pilih kita. Kita yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi waktu Tuhan pilih kita bukan kita menjadi robot yang kita tidak sadar, nggak tahu kenapa aku dipilih, nggak tahu. Tetapi kita bisa membedakan dengan jelas. Apa yang kita pilih itu betul-betul sungguh-sungguh Tuhan yang layak disembah, layak ditinggikan. Apa yang membedakan iman Kristen dengan iman yang lain, itu nyata. Di sini kita bisa melihat saudara-saudara, bagaimana pembuktian pada saat itu. Murid-murid harus mendapatkan bukti yang jelas. Pada saat itu pembuktiannya adalah yang pertama, saudara. Pembuktiannya adalah kubur Yesus. Teori kubur Yesus di situ dibuktikan. Ternyata kosong. Wah, luar biasa. Yesus bangkit, tunggu dulu. Ada hoax, bilangnya dicuri orang. Berarti ada kemungkinan Yesus bangkit atau dicuri orang. Bahkan murid-muridnya yang curi, katanya begitu ya dalam Matius 28. Nah kemudian tidak cukup di bagian yang pertama ini, tetapi harus dibuktikan. Bagian yang kedua adalah Yesus harus menampakkan diri. Di sini harus menjadi bukti yang nyata. Nggak bisa langsung tanpa penampakan diri, pokoknya percaya, asal percaya, nggak bisa. Harus dibuktikan. Maka Yesus menampakkan diri. Bahkan di dalam 1 Korintus, itu 500 orang. Bukan hanya 12 murid. Tetapi 500 orang, saudara-saudara bisa bayangin. Kalau cuma 12, oke lah. Mereka dibayar untuk bersuara. Tapi 500 orang pada saat itu, saudara, ini menjadi tombol verifikasi. Betul, Yesus bangkit. Nah di sini kita bisa melihat bahwa ini yang Thomas lakukan. Saya butuh tanda kedua ini. Saya butuh untuk verifikasi ini supaya saya percaya. Saya butuh untuk membuktikan imanku. Nah di sini saudara-saudara ini luar biasanya iman daripada Thomas. Di mana dia nggak sembarangan percaya. Tetapi dia mau membuktikan. Pertama, kubur Yesus kosong. Oke. Yang kedua, Yesus menampakkan diri. Dan di situ Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan dia percaya.
hal yang kedua. Kita lihat, apa yang kita bisa pelajari dari Thomas? Thomas memiliki iman yang personal. Personal faith. Personal faith. Personal faith ini, saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana ketika di dalam ayat 25b dikatakan sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Saudara, ini konteks di mana ketika murid-murid itu berkata bahwa aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan, Tuhan telah bangkit, Tuhan telah bangkit. Semua ngomong loh. Ayo kamu percaya Thomas, kamu percaya, ini semua kita sudah bersaksi. Kamu percaya, ayo ini semua loh, ini semua jadi saksi. Dia ngomong apa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Inilah personal faith dari Thomas. Thomas tidak ikut-ikutan. Thomas tidak langsung karena teman-temannya mengajaknya, dia ikut-ikutan percaya. Tidak. Tetapi dia secara personal. Dan kita lihat di sini, bagaimana Yesus menjawab Thomas. Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Saudara perhatikan, Yesus tidak memarahi Thomas. Yesus tidak memarahi Thomas. Yesus tidak berkata, Thomas kau lancang sekali, kenapa kamu gak percaya sih? Itu teman-teman kamu sudah percaya, kenapa kamu gak mau percaya? Tidak. Tapi Yesus justru menampakkan diri kepada Thomas, bahkan secara personal juga. Yesus berkata kepada Thomas, Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini, lihat tanganku. Saudara perhatikan di sini, antara mu dan ku itu sangat kental dan kuat. Jarimu, tanganku, tanganmu, lambungku. Saudara, artinya apa? Artinya ini antara Tuhan dan Thomas. Thomas punya iman yang personal. Tuhan juga berkata secara Thomas secara personal, akulah Tuhanmu dan Allahmu. Dan akhirnya setelah ini Thomas berkata apa? Ya, Tuhanku dan Allahku. Bukan hanya Thomas berkata Tuhan dan Allah. Ini pembuktian secara rasional, bukan? Ini pembuktian yang luar biasa, bukan? Akhirnya Yesus dibuktikan bangkit dan dia Tuhan. Yesus dibuktikan bahwa sungguh-sungguh yang tadinya dia ragu-ragu, akhirnya kemudian dia melihat sosok yang dia ragu-ragukan itu dan inilah Tuhan sesungguhnya. Harusnya dia berkata inilah Tuhan dan Allah. Tetapi di sini Thomas menambahkan ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, ini sungguh pengakuan iman yang personal yang dinyatakan oleh Thomas. Ada banyak anak Tuhan, dia mengaku Yesus Tuhan. Kita percaya Yesus Tuhan, dia Raja segala Raja, dia Allah yang menjelma jadi manusia. Pertanyaannya apakah dia Tuhanku dan Allahku? Seorang pendeta muda, dia berdoa bersama jemaatnya. Mungkin saudara ada yang pernah dengar ilustrasi ini. Kemudian dengar bunyi yang aneh waktu berdoa, saudara-saudara. Bunyi anehnya apa? Waktu Tuhan Yesus, begitu ya. Semuanya pada begitu. Lalu pendeta muda ini penasaran kan. Setiap kali berdoa, Tuhan Yesus tolong, haleluya, haleluya, begitu ya. Wah ini apa ya? Dia penasaran kemudian dia deketin pendeta seniornya. Rupanya ini pendeta senior telah memimpin, menggembalakan jemaat ini sekian puluh tahun lamanya.
Nah sehingga ini menjadi informasi yang tepat bagi pendeta itu. Kemudian dia samperin saudara ke Muse itu. Muse itu sebutan pendeta senior ya. Muse, ya saya silaturahmi boleh. Boleh silahkan. Ya pengen tanya-tanya dong. Ini jemaat setiap kali doa itu selalu ada bunyi-bunyian yang aneh, Muse. Oh gimana contohnya? Contohnya begini ya, waktu semua angkat tangan, haleluya, begitu ya, haleluya, begitu. Dan bahkan saya sampai tanya, pokoknya begini, kalau doa seperti ini, kuasa Tuhan nyata. Mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan. Wah luar biasa kan? Tapi kok saya pikir-pikir ini ada yang aneh di dalam ajaran ini. Nah saudara, kemudian setelah dia tanya kepada pendeta senior itu, Muse tolong jelaskan. Si Muse itu dia jelaskan begini. Aduh, saya itu ya, gigi saya itu udah ompong. Jadi saya itu pakai gigi palsu. Jadi waktu saya doa kelamaan itu gigi palsu saya itu mau copot, jadi saya sedot lagi, begitu. Saya doa lagi, saya sedot lagi, begitu. Aduh, kenapa jemaat saya malah ikut-ikut doa seperti ini? Aduh. Sini deh nanti saya sampaikan kepada jemaat saya ya, bahwa doa yang benar bukan seperti itu. Tuhan tetap dengar meskipun gak ada nya begitu. Nah, saudara-saudara, doa ikut-ikutan. Ada banyak anak Tuhan doanya ikut-ikutan. Ada banyak anak Tuhan, worshipnya juga ikut-ikutan. Khawatir, imannya ikut-ikutan tidak. Di sini kita belajar dari Thomas. Dia tidak ikut-ikutan. Tidak. Dia tetap punya pendirian. Aku mau lihat dulu. Aku mau belajar dulu. Aku mau selidiki dulu. Di sini kita melihat di dalam anugerah Tuhan, keraguan-raguan Thomas diubah oleh Tuhan menjadi kedalaman iman yang luar biasa. Dan sungguh luar biasa. Tuhan beranugerah pada Thomas. Tuhan tetap berbelas kasih sehingga ia menampakkan diri. Sehingga di situ kita melihat penampakan diri yang dilakukan oleh Tuhan kepada Thomas adalah penampakan kasih-Nya. Di sini saudara, Thomas bukan hanya belajar memuaskan pikirannya, tetapi ini bergantung pada hati. Di sini kita melihat bagaimana Thomas hatinya yang diisi dengan kasih Tuhan ketika otaknya dia belajar kepada firman. Dia menyelidiki, kemudian hatinya dipuaskan. Dan kita tahu saudara-saudara, bagaimana kasih Tuhan itu Tuhan nyatakan. Di situ Thomas langsung diam. Begitu melihat saja Tuhan yang sudah nyata di depannya. Ayo, mau cucukan ke lambungku? Thomas hanya berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Stop sampai di situ. Kasih Tuhan menghampiri Thomas. Ada lagu sekolah minggu yang baik. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Gimana lagunya saudara? Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta. Tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Saudara, disitulah tanda cinta Tuhan. Tuhan nyatakan kepada Thomas. Thomas percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dari mana? Ketika dia berusaha untuk menyelidiki firman-Nya. Kita tahu dari mana Tuhan mengasihi kita.
Apa yang kita rasa tergantung suara hati. Suara hati bisa rusak, saudara. Tetapi ketika kita bergumul merenungkan firman, di situ suara Tuhan datang. Suara Tuhan menyatakan kasih. Suara Tuhan terus menolong setiap kita. Ketika kita menyelidiki firman Tuhan, saudara, kita merenungkan itu, saudara. Tuhan seolah-olah kembali menyatakan kasih itu. Yang dia mati dan bangkit itu, Tuhan nyatakan kembali, aku mengasihi kamu. Lihat tanda paku di kakiku dan di tanganku. Pertanyaannya, apakah kita mengaku Yesus satu-satunya juru selamat yang hidup bagi setiap kita? Apakah kita merindukan firman Tuhan menjadi pedoman setiap kita? Dan disinilah kita belajar dari Thomas. Mari kita memiliki iman yang bukan asal percaya, deep faith. Dan kita punya iman yang personal di hadapan Tuhan.